Siti Zahro sudah 2 tahun menjalin cinta dengan kekasihnya yang bernama Dedi. Hubungan mereka ternyata dianggap serius oleh Dedi. Sebab itulah Dedi berharap keduanya bisa segera menikah. Dedi yang bekerja di sebuah salon di daerah Cisauk, Tangerang, yakin bakal bisa bertanggung jawab dengan Siti. Maka di pertengahan Juni 2021, Dedi mengajak temannya sesama pekerja salon yang bernama Ute untuk melamar Siti ke ayahnya. Namun, pada lamaran pertama, ayahnya yang bernama Ajis sedang tak di rumah. Maka keesokan malamnya, Dedi pun datang kembali menemui Ajis. Saat tahu jika anak sulungnya yang masih berusia 19 tahun dilamar, Ajis ternyata kaget. Ia ternyata tidak siap jika harus secepatnya melepaskan putrinya itu. Baginya, putrinya itu masih sangat muda, masa depannya masih panjang. Apalagi saat itu kondisi ekonomi keluarga mereka sedang tidak stabil, di mana Ajis harus di-PHK setelah pandemi melanda. Bahkan saat itu, uang sewa rumah pun yang bayar Siti. Anak gadisnya itu kebetulan bekerja menjadi asisten dokter di sebuah klinik di daerah mereka tinggal. Dari gaji Siti lah Ajis dan keluarganya menyambung hidup. Hal inilah yang membuat Ajis menolak lamaran Dedi. Meskipun malam itu Ajis sudah menjelaskan kondisi keluarganya saat itu, Dedi ternyata tak terima. Pemuda 20 tahun itu lantas mengancam jika nantinya Ajis jangan melakukan tuntutan jika terjadi sesuatu kepada Siti. Maka keluarlah kalimat dari mulut Ajis kepada Dedi dan Ute. "Abang jaga adik abang, saya jaga anak saya." Hari berjalan seperti biasa. Siti setiap sore sekitaran jam 4 pergi pamit kerja ke klinik. Nanti jam 10 malam ia bakal balik ke rumah. Siti memang anak yang patuh kepada orang tuanya. Siti bahkan sangat mengerti kondisi keluarganya. Karenanya Siti sebisa mungkin tak ingin merepotkan orang tuanya. Siti juga tak tampak marah atau sakit hati saat pacarnya Dedi ditolak lamarannya. Bahkan Siti pun memutuskan hubungannya dengan Dedi. Kamis siang tanggal 8 Juli 2021, Siti mengajak adiknya main TikTok. Biasanya Siti jarang sekali main TikTok dengan adiknya. Saat bersama adiknya itu, Siti sempat menasihati adiknya agar jangan nakal dan banyak jajan. Jangan menyusahkan bapak ibu, kasihan. Sore harinya, seperti biasanya Siti pamit ke ayahnya untuk pergi bekerja. Dan hari itu, Siti memang bekerja seperti biasa di klinik. Malam hari saat hendak pulang, Dedi menghubungi Siti. Ia mengajak jumpa. Maka Dedi pun datang menjemput Siti sekalian mengantarnya pulang. Selama dalam perjalanan pulang, Dedi masih mengungkit hubungan mereka. Namun saat itu dengan tegas Siti menjawab jika ia masih ingin bersama keluarganya. Siti mungkin tak pernah membayangkan jika pria di hadapannya itu akan menjadi petaka baginya. Dedi ternyata menyimpan sakit hati karena ditolak lamarannya. Sebab itulah bersama temannya Ute, Dedi di hari Senin sebelumnya merencanakan perbuatan jahat pada Siti, di mana malam itu Siti bakal dihabisi. Setibanya di daerah kebun garapan warga, tepatnya di desa Suradita, kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Dedi memberhentikan sepeda motornya. Lantas Dedi menarik tangan Siti masuk ke dalam kebun. Siti sempat meronta, namun rupanya di sana sudah ada Ute yang sudah menunggu. Ute lantas menarik tas Siti dan ikut menyekap Siti. Lantas kemudian menganiaya Siti. Satu tenaga wanita melawan 2 tenaga pria. Siti pun tak berdaya. Saat itulah dengan teganya Dedi dan Ute melenyapkan nyawa Siti. Terinspirasi dari sebuah film, Dedi dan Ute lantas menutupi jasad Siti dengan daun-daun kering, ranting kayu, dan kain. Barulah Dedi menghidupkan korek api kayu yang kemudian ia lemparkan ke tubuh Siti. Setelah yakin semua berjalan seperti rencana, maka keduanya pun pergi.
Sementara itu, Aziz di rumah kebingungan karena sudah dini hari Siti belum juga pulang. Ayah Siti Aziz berulang kali menghubungi Siti tapi tetap tak bisa. Hingga pagi pun datang. Aziz yang galau dan ketakutan mencoba melihat-lihat di Facebook. Saat itulah ia melihat ada postingan jika ditemukan jasad yang sudah terbakar di desa Suradinata. Saat ia lihat, pakaian dari jasad itu mirip dengan pakaian yang terakhir kali dipakai Siti semalam sore. Maka hati Aziz pun berujar jika itu adalah putrinya Siti Zahro. Dalam keadaan patah hati dan kebingungan, Aziz pun mendatangi pihak kepolisian Polsek Cisauk. Dari sanalah jasad yang ditemukan warga terbakar itu bisa diidentifikasi. Setelah sebelumnya, lantaran kondisi jasad yang sudah hangus terbakar, pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati kesulitan menentukan jenis kelamin jasad tersebut. Penemuan jasad Siti bermula saat salah satu warga desa seperti biasa sekitaran jam 5:30 pagi pergi ke ladang garapannya. Pagi itu saat menuju pondok miliknya, warga tersebut melihat ada kepulan asap. Karena penasaran, ia pun mendekatinya. Seketika itulah warga tersebut gemetaran. Ia ketakutan dengan apa yang sudah ia temukan. Tak lama setelahnya, warga itu pun lari pulang ke rumah dan memberitahukan keluarganya. Ia mengatakan keluarganya untuk tidak pergi ke ladang karena di sana ada orang yang sudah mati terbakar. Sementara itu, Aziz yakin betul jika pelaku pembunuhan anaknya pastilah Dedi. Hal itu karena Dedi pernah mengancamnya dan lokasi putrinya terbunuh tak jauh dari rumah Dedi. Ia pun berharap agar Dedi dihukum mati. Maka di tanggal 11 Juli 2021 di rumahnya, Dedi diseret ke Polresta Tangerang. Dalam proses pemeriksaan, Dedi pun bernyanyi perihal keterlibatan Ut. Ut pun diamankan pihak kepolisian. Di tanggal 13 Juli 2021, rekonstruksi ulang pun digelar. Namun saat di lokasi kejadian hanya Ut saja yang ikut rekonstruksi. Itu disebabkan karena Dedi positif COVID. Saat rekonstruksi, Ut menjelaskan semua kejadian malam itu tanpa berbelit-belit. Sementara itu, Dedi mengikuti dari panggilan video call. Atas perbuatan kejahatannya, kedua pelaku disangkakan pasal 340 dan pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara 20 tahun atau seumur hidup. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.